Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Andre. Di sini saya dan rekan saya ingin mempresentasikan mengenai tugas komputasi evolusioner. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri dengan rekan-rekan saya. Uh, Yaitu yang pertama saya sendiri, Coach Sarangga Sudarsono, NBI 1462300168, dan rekan saya Faik Fawas Karis dengan NBI 1462300206, dan rekan saya yang satunya yaitu Karisma Arjuna Dwi Putra dengan NBI 1462300209. Baik, untuk itu maka masuk ke dalam materi ya. Dalam pendahuluan, kesehatan ibu hamil selama kehamilan merupakan prioritas medis utama yang memerlukan perhatian khusus. Deteksi dini risiko kehamilan terbukti efektif menekan angka mortalitas ibu dan janin secara signifikan. Namun, klarifikasi risiko kehamilan masih menjadi tantangan besar karena membutuhkan pendekatan yang objektif dan akurat berbasis data. Machine learning dan komputasi evolusioner menawarkan solusi otomatis klarifikasi risiko kehamilan dengan mengadopsi mekanisme evolusi biologis, yaitu reproduksi, mutasi, dan seleksi alam untuk menghasilkan solusi optimal. Pendekatan ini mampu melakukan eksplorasi solusi dalam ruang pencarian yang kompleks, menjadikan ideal untuk optimasi parameter model prediksi resiko maternal. Komputasi evolusioner adalah metode optimasi yang meniru prinsip evolusi biologis. Dalam metafora komputasi evolusioner, masalah adalah lingkungan, solusi kandidat adalah individu, dan fitness adalah kualitas solusi. Menggunakan pendekatan stokastik, general and test, menghasilkan populasi solusi secara acak, lalu mengevaluasi kualitasnya. Metode ini sangat cocok untuk masalah dengan ruang pencarian luas dan kompleks, di mana metode deterministik sulit menemukan solusi optimal. Seleksi alam dan teori Darwin. Konsep survival of the fittest dari Charles Darwin menjadikan fondasi utama komputasi evolusioner. Dalam alam, individu dengan karakteristik terbaik bertahan dan bereproduksi dalam kompetisi sumber daya terbatas. Prinsip ini diterapkan dalam komputasi evolusioner, yaitu populasi solusi beragam bersaing, di mana seleksi didasarkan pada nilai fitness. Solusi dengan fitness tinggi memiliki probabilitas lebih besar untuk bertahan ke generasi berikutnya. Komponen utama komputasi evolusioner yaitu kumpulan solusi kandidat yang mempresentasikan kemungkinan jawaban dari masalah optimasi. Seleksi, yaitu proses memiliki individu terbaik berdasarkan nilai fitness untuk melanjutkan ke generasi berikutnya. Mutasi, yaitu variasi acak pada solusi untuk menjaga keberagaman dan mencegah konvergensi prematur. Yang keempat yaitu crossover, rekomendasi genetik antara dua solusi itu untuk menghasilkan offspring baru dengan karakteristik gabungan. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana definisi dan prinsip dalam komputasi evolusioner serta komponen utama dalam konteks optimasi. Yang kedua yaitu bagaimana perbandingan efektivitas metode komputasi evolusioner dibandingkan dengan metode deterministik konvensional pada masalah optimasi kompleks. Yang ketiga, bagaimana implementasi particle swarm optimization untuk optimasi pembobotan atribut medis dalam klasifikasi risiko kesehatan maternal. Yang keempat yaitu bagaimana perbandingan performa genetik algoritma atau GA versus PSO dalam optimasi hyperparameter support vector mesin atau SVM untuk prediksi risiko kehamilan. Tujuan penelitian kami yaitu menjelaskan prinsip dasar dan komponen utama komputasi evolusioner dalam konteks optimasi. Yang kedua yaitu membandingkan efektivitas metode evolusioner dengan pendekatan deterministik konvensional. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan para particle swarm optimization atau PSO untuk optimasi bobot atribut medis maternal health. Yang keempat yaitu melakukan analisa komparatif antara genetik algoritma GA dan PSO dalam optimasi hyperparameter SVM, memberikan rekomendasi pemilihan algoritma yang sesuai dengan karakteristik permasalahan optimasi. Yang selanjutnya adalah akan dibacakan oleh rekan saya
Dipersilakan. Prinsip dasar komputasi evolusioner. Komputasi evolusioner atau ISI adalah metode optimasi yang meniru mekanisme evolusi biologis. Menggunakan pendekatan stokastik, generate and test, ISI menghasilkan populasi solusi kandidat yang dievaluasi berdasarkan fitness. Kekuatan utama ISI terletak pada kemampuan eksplorasi ruang pencarian yang luas melalui populasi solusi beragam, memungkinkan penemuan solusi optimal pada masalah kompleks seperti klasifikasi risiko kesehatan maternal. Seleksi alam dan teori Darwin dalam isi. Seleksi alam merupakan mekanisme fundamental dalam memilih solusi terbaik berdasarkan nilai fitness. Populasi berfungsi sebagai unit evolusi yang dimana setiap individu mempresentasikan solusi kandidat. Variasi genetik melalui mutasi dan crossover menciptakan keberagaman solusi. Keberagaman ini menjadi kunci kemajuan evolusi menuju solusi optimal dalam ruang pencarian kompleks. Keunggulan dan kelemahan isi. Keunggulannya yaitu satu, tahan terhadap optimal lokal, yaitu mampu keluar dari solusi suboptimal melalui mekanisme eksplorasi populasi. Dua, derivatif free, yang dimana tidak memerlukan informasi gradien dan cocok untuk fungsi non-differentiable. Tiga, fleksibel untuk masalah kompleks. Dapat menangani ruang pencarian diskrit, kontinu, dan campuran. 4. Paralelisasi mudah. Evaluasi populasi dapat dilakukan secara paralel. Yang ada kelemahannya yaitu satu, biaya komputasi tinggi, memerlukan banyak evaluasi fungsi fitness per generasi. Dua, tidak menjamin global optimum. Hasil bergantung pada parameter dan keberuntungan. Dan tiga, parameter heuristik. Ukuran populasi, mutation rate, crossover rate perlu tuning manual. 4. Konvergensi lambat dibanding metode deterministik untuk masalah sederhana. Penerapan isi di dunia nyata. Komputasi evolusioner telah terbukti efektif dalam berbagai aplikasi industri dan riset. NASA menggunakan isi untuk desain struktur satelit dan antena yang optimal secara otomatis. Industri otomotif menerapkan algoritma genetika untuk optimasi aerodinamika kendaraan, menghasilkan desain lebih efisien. Dalam logistik, isi menyelesaikan masalah penjadwalan rantai pasok yang kompleks dengan variabel besar. Neuroevolution mengembangkan arsitektur neural network secara otomatis tanpa desain manual. Di bidang bioinformatika, isi memecahkan tantangan protein folding dan DNA sequence assembly yang sangat kompleks secara komputasional. GA versus PSO, genetik algoritma atau GA, terinspirasi dari evolusi biologis Darwin dengan mekanisme kromosom, crossover, dan mutasi. Pencarian dilakukan melalui seleksi generasi berbasis fitness, menghasilkan eksplorasi global yang kuat namun konvergensi relatif lambat. Particle Smart Optimization atau PSO terinspirasi dari perilaku kawanan burung atau ikan. Partikel bergerak berdasarkan pengalaman pribadi atau yang disebut B-based dan kolektif atau yang disebut G-based. Menghasilkan konvergensi cepat namun berisiko terjebak optimal lokal. GA unggul dalam eksplorasi ruang pencarian luas dan kompleks, sedangkan PSO lebih efisien untuk fine-tuning dan optimasi cepat. Pemilihan algoritma yang bergantung pada karakteristik masalah yang dihadapi. Efektivitas metode optimasi. Perbandingan performa metode optimasi pada fungsi kompleks. Gradient descent cepat namun terjebak optimal lokal. Simulated annealing lambat tapi menghindari lokal. PSO cepat namun rawan prematur convergence. GA atau EC efektif dan tahan lokal optimum. Dataset maternal health risks. Dataset ini bersumber dari Kaggle dengan total 1014 data pasien ibu hamil. Data dikategorikan dalam 3 tingkat risiko, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. 6 parameter medis utama digunakan sebagai fitur klasifikasi: usia, tekanan sistolitik, tekanan diastolik, kadar gula rendah, kadar gula darah, suhu tubuh, dan detak jantung. Dataset ini menjadi fondasi untuk implementasi algoritma genetik, dan particle swarm optimization dalam mengoptimasi prediksi risiko kesehatan maternal secara akurat dan efisien. Untuk selanjutnya dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang konsep optimasi pembuatan atribut. Jadi untuk skor resiko sigma WI kali parameter I merupakan formula dasar untuk menghitung tingkat risiko maternal. Tantangan utama terletak pada penentuan bobot optimal W1 sampai W6 untuk setiap parameter medis, usia, tekanan darah, gula darah, suhu, dan detak jantung.
Particle swarm optimization atau PSO menjadi solusi efektif untuk pencarian bobot optimal melalui mekanisme swarm intelligence yang mampu mengeksplorasi ruang solusi secara efisien. Selanjutnya, implementasi PSO. Representasi partikel vektor bobot atribut medis dengan total 100% W1 sampai W6 untuk H, systolic BP, diastolic BP, BS, body time, and heart rate. Inisialisasi populasi 30 partikel dengan posisi acak dalam ruang solusi multidimensi. Evaluasi fitness mengukur untuk akurasi prediksi resiko kehamilan berdasarkan kombinasi bobot atribut. Untuk update velocity menggunakan personal best atau B-best dan goal best atau G-best untuk mengarahkan pergerakan partikel menuju solusi optimal. Hasil bobot PSO-nya, hasil optimasi PSO setelah 50 iterasi menunjukkan distribusi bobot optimal blood sugar kurang lebih 40%, systolic BP 30%, H 15%, dan diastolic BP 10%. Untuk heart rate 4%, body time 1%, akurasi identifikasi risiko mencapai 88%. Optimasi hyperparameter SVM. Optimasi hyperparameter SVM menggunakan GA dan BSO melibatkan pencarian nilai optimasi untuk parameter kritis. Untuk parameter C, regulation control trade-off antara margin dan kesalahan klasifikasi dengan rentang pencarian 0,1 hingga 50 parameter. Parameter gamma menunjukkan pengaruh setiap sampel training dengan rentang 0,1 sampai 5. Konfigurasi eksperimen menggunakan ukuran populasi atau kawanan sebanyak 16 individu per partikel untuk menjaga keseimbangan eksplorasi dan eksploitasi. Proses iterasi dilakukan sebanyak 15 iterasi untuk mencapai konvergensi optimal. Fungsi fitness dihitung berdasarkan akurasi prediksi pada 20% data uji maternal health base. Pendekatan ini memungkinkan pencarian otomatis kombinasi hyperparameter terbaik tanpa exhaustive research yang memakan waktu komputasi tinggi. Dua hasil eksperimen perbandingan performa genetik algorithm dan particle swarm optimization dalam optimasi hyperparameter SVM GA mencapai akurasi 78,33%. Dari C sama dengan 16,91 dan gamma 4,76. Sedangkan PSO mencapai akurasi 78,82%. Dari C-nya 27,28 dan gamma 5,0. Analisis konvergensi. Perbandingan pola konvergensi GA dan PSO menunjukkan karakteristik berbeda. GA mengalami peningkatan terhadap dengan eksplorasi luas di ruang solusi. PSO menunjukkan lonjakan cepat di awal iterasi dengan eksploitasi dalam jam menuju konvergensi stabil. Kesimpulan, komputasi evolusioner terbukti efektif untuk optimasi masalah kompleks dalam klasifikasi resiko kesehatan maternal. PSO menunjukkan keunggulan dalam kecepatan konvergensi dan kemampuan Venn parameter mencapai akurasi 78,82% dengan konvergensi stabil di iterasi awal. GA memiliki kekuatan dalam eksplorasi global namun memerlukan waktu lebih lama untuk konvergensi. Kedua, algoritma berhasil menggantikan metode grid search dan random search tradisional dengan hasil yang kompetitif. Untuk rekomendasi, gunakan PSO masalah yang membutuhkan konvergensi cepat dan fine-tuning presisi. Pilih GA untuk masalah dengan ruang pencarian sangat luas yang memerlukan eksplorasi menyeluruh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan, maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.